Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau malam itu selalu punya cara sendiri buat narik kita jatuh cinta sama perjalanan? Kayak ada bisikan pelan di antara angin yang cuma kerasa kalau kita lagi motoran, sendirian, dan cahaya yang jadi saksi perjalanan. Oke, kawan-kawan, sekarang jam berapa nih? Setengah tiga pagi ya. Kita persiapan terakhir setelah ngisi bensin di pom bensin favorit di Surabaya Barat di daerah Banjarsugian. Setelah drama intercom rusak, terus bangun kesiangan yang awalnya kita harusnya berangkat jam 1, ternyata kita bangun jam 1, akhirnya kita berangkat setengah 3. Mantap. Let's go. Nikmatnya motoran malam itu kita dikasih kebebasan. Bebas ngatur tempo, bebas milih cepat atau lambat, dan bebas nentuin irama perjalanan kita sendiri. Di saat siang hari, jalanan kota terasa sibuk, penuh klakson dan amarah. Malam justru hadir kayak sahabat lama, tenang, adem, dan sepi, tapi nggak pernah bikin kita merasa kesepian. Memasuki kota Sidoarjo yang terkenal ruwet, jujur aja rasanya beda banget. Bundaran Waru, perempatan Juanda, perempatan Gedangan, titik-titik yang biasanya bikin kepala kita terasa panas, malam itu berubah menjadi kota mati, sunyi, hening. Kayak kita tuh dikasih jalur khusus buat kita sendiri. Motoran malam sebenarnya juga udah jadi kebiasaan. Sejak 2014, waktu itu adalah pertama kali aku nekat berangkat ke Bromo. Dan akhirnya kebiasaan itu terus menempel sampai sekarang. Mungkin karena aku cuma bisa libur di hari Sabtu Minggu. Ya, beginilah nasib karyawan swasta. Kalian juga gitu nggak? Di tengah perjalanan kita sempatin diri untuk berhenti, bukan buat laporan ke atasan, tapi buat laporan ke penguasa alam. Waktu itu jam 4 pagi kita berhenti buat sholat subuh, lalu rebahin badan sebentar. Ya, kita sempetin nyolong waktu istirahat sebelum lanjut perjalanan. Makan apa, Bu? Di Solo tapi di Malang. Jam berapa ini? Apa? Jam 4. Gue guys kurang mangan ket bengi. Itu itu. Beli sosis Solo, beli lemper, beli lumpur sosis. Gimana perjalanan tanpa intercom? Enak ngantuk. Jadi kawan-kawan, teman-teman, ini istriku ini punya target harian ya. Jadi Ngawur. Target harian. per hari itu minimal 20.000 kata yang harus diucapkan per
Tapi karena ini tadi intercom kita lagi trouble. Sebenarnya intercomnya dia sih yang trouble, bukan punyaku. Punyaku masih oke, masih nyala. Jadi sepanjang perjalanan dia cuman diem sambil ngantuk ternyata. Iya lho, ngantuk luwe. Padahal biasanya kalau dia di jalan tuh paling ceriwis, paling banyak omong, apapun dikomentari. Kalau kata orang Jawa itu sak ketoke moto diomong. Enggak, asbun kor. Molor guys. Kita habis sholat, kita habis buang hajat. Sekarang wah ya Allah, dikelai mano. Apa lan ngeleki? Oh, Apa nilai ini? baru. Wis biarin ngono. Apa ini? Seperti kata bebas di pembuka video tadi, kami benar-benar bebas menentukan jam berangkat kami. Terbukti, jam 6 pagi kami baru memulai melanjutkan perjalanan ini. Ditemani sisa aroma hujan yang membasahi jalanan kota Malang membuat suasana semakin syahdu. Namun, hal itu nggak berlaku buat istriku. Semakin sejuk, justru dia semakin ngantuk dong. Tapi, hal itu bisa kumaklumi, mengingat terbatasnya waktu istirahat kami sebelum memulai perjalanan ini. Ngantuk? Waduh. Sampai akhirnya liak-liuk jalanan di Desa Tirtoyudo Dampit sukses bikin matanya menjadi semakin berat. Dan ya udah, kita putusin buat berhenti lagi, nyari masjid buat istirahat sebentar. Sekarang jam 6:30. Kita istirahat dulu karena Tuan Putri mengantuk ternyata, teman-teman. Beliaunya ingin istirahat dulu, jadi kita mampir di masjid di daerah Dampit. Habis hujan ternyata kondisi di sini. Penunggu kotak amal. Ngawur.
Gimana? Lanjut. Terus nggak ngantuk? Dikit. Dikit. Masih ngantuk dikit. Tapi nggak apa-apa. Jam 7 sudah hampir dekat, tinggal 40 menit, 21 kilo. Estimasi nyampe sana sekitar jam 8 lah. Oke, kita lanjut. Kiu. Di sisa 40 km terakhir, awan kelabu mulai mengumpul. Gerimis turun pelan, kayak lagi menguji mental. Dalam hati, kami cuma bisa berkomat-kamit. Ya Tuhan, tolong jangan turunin hujan dulu. Tujuan kami bergantung banget sama cuaca hari ini. Dan akhirnya ketika mendekati lokasi, Tuhan mengabulkan doa kami. Entah mengapa, langit tiba-tiba membuka jalan, menyingkirkan awan secara perlahan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Seindah apa tempat yang akan kami datangi? Ikuti terus perjalanan kami di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar kamu nggak ketinggalan cerita motoran kami. Karena setiap perjalanan selalu punya cerita yang sayang kalau dilewatin.